Hai gengs, di video kali ini saya akan membagikan resep sponge cake jadul. Cake yang cantik ini juga dapat menjadi alternatif kue ulang tahun atau birthday cake. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke proses pembuatannya. Di sini saya menggunakan 4 telur utuh ditambah dengan 2 kuning telur. Jadi totalnya ada 6 kuning telur ya. Kemudian tambahkan SP. Tambahkan juga pasta vanila atau vanila cair. Dan yang terakhir, tambahkan gula pasir. Saya akan memixer semua bahan-bahan ini. Saya mulai dengan kecepatan yang rendah, kemudian sedikit demi sedikit atau secara perlahan akan saya naikkan hingga sampai di kecepatan yang paling tinggi. Nah, kalau sudah sampai di kecepatan yang paling tinggi, mixer terus sampai adonannya nanti berubah menjadi putih, kental, dan berjejak. Memakan waktu berapa lama? Masing-masing tergantung mixernya ya teman-teman. Yang pasti konsistensi adonannya harus seperti ini, putih, kental, dan berjejak. Setelah itu, di sini ada tepung terigu protein rendah dengan susu bubuk. Saya campur menjadi satu, kemudian saya masukkan ke dalam adonan telur tadi dengan cara diayak. Ini saya masukkan setengah dulu ya teman-teman, supaya nanti lebih gampang untuk mencampurnya. Setelah saya masukkan setengah bagian, saya nyalakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah dan ini diaduk atau dikocok sebentar saja. Tidak perlu sampai tercampur rata, cukup asal rata seperti ini. Kemudian saya masukkan bagian yang terakhir dari bahan keringnya. Tetap dengan cara diayak ya. Kalau teman-teman mau mengaduk dengan menggunakan spatula juga boleh ya. Kalau menggunakan mixer seperti saya, ingat gunakan kecepatan yang paling rendah dan mixer sebentar saja. Kira-kira seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Sekarang saya akan masukkan mentega yang dicampur dengan margarin dan sudah dicairkan. Saya masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk balik seperti ini. Untuk mentega dan margarin ini kembali ke selera teman-teman ya. Mau menggunakan mentega full atau margarin full juga tidak apa-apa. Nah, sekarang aduk rata dan pastikan tidak ada mentega atau margarin yang mengendap di dasar mangkuk. Kalau sudah rata seperti ini, siapkan loyangnya dan alas dengan kertas roti. Kemudian tuangkan adonannya ke dalam loyang dan hentakkan beberapa kali. Sekarang saya akan memanggang dengan suhu 175 derajat api atas bawah selama 30 menit. Sesuaikan dengan oven teman-teman ya. Nah, ini dia setelah 30 menit cake-nya sudah matang. Akan saya sisir pinggir-pinggirnya seperti ini. Kemudian akan saya balik. Saya lepas baking papernya ya teman-teman. Ini panas banget. Ya, dilepas seperti ini dan sekarang saya dinginkan. Setelah cake-nya dingin seperti ini, selanjutnya akan saya oles dengan buttercream mocha. Teman-teman bisa menggunakan buttercream yang sudah jadi, atau kalau mau membuat sendiri, teman-teman bisa lihat linknya yang ada di atas ini ya. Untuk buttercream mocha ini,
teman-teman hanya perlu menambahkan pasta mocha sesuai selera. Nah, sudah jadi. Sekarang akan saya bagi menjadi 4 bagian. Setelah itu saya taburi dengan crispy rice ball seperti ini. Ini saya hias secara selang-seling ya. Dan untuk toppingnya ini, teman-teman bebas berkreasi sekreatif mungkin. Nah, yang bagian setengahnya lagi saya selang-seling dengan mesis seperti ini. Toppingnya ini juga bisa menggunakan keju, nougat, atau yang lainnya juga boleh ya. Kemudian untuk mempermanis, ini sisa buttercream tadi saya tambahkan di ujung-ujungnya dan di tengahnya. Toppingnya ini menggunakan mesis yang warna-warni atau sprinkle juga pasti cantik ya teman-teman. Asal jangan menggunakan biji wijen karena tidak nyambung. Nah, kemudian yang terakhir saya tambahkan coklat ball seperti ini. Kalau mau pakai cherry juga bisa ya. Sudah selesai, ini dia sponge cake jadulnya. Sekarang saya potong ya. Ini merupakan resep dasar untuk membuat sponge cake. Nah, kalau teman-teman mau membuat sponge cake dengan rasa atau aroma mocha, tinggal ditambahkan dengan pasta mocha. Begitu juga kalau ingin membuat sponge cake dengan aroma atau rasa pandan, tambahkan pasta pandan di dalamnya. Yang sedikit berbeda kalau ingin membuat sponge cake dengan rasa coklat. Karena selain menambahkan pasta coklat, juga perlu untuk menambahkan bubuk coklat. Ini dia teman-teman, sponge cake jadul. Ini wangi banget ya teman-teman. Selain itu teksturnya juga sangat lembut dan ini rasanya juga juara banget. Nah, jadi kalau misalnya ada kerabat atau teman atau keluarga yang berulang tahun dan perlu buru-buru untuk membuat cake-nya, jangan khawatir. Kalian bisa membuat sponge cake jadul seperti ini dan hias sekreatif mungkin. Selamat mencoba resepnya ya. Kalau kalian sudah mencobanya, silahkan berbagi cerita di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya di video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.